101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Ya, dan seperti biasa di pukul 16 sampai pukul 17 teman Pro 2. Kita di sore ceria untuk edisi hari ini, Selasa 25 Februari 2025 sampai jam 17. Aku bakal ngajak kamu ngobrol bareng Putri Indonesia Sumatera Selatan favorit 2025. Sudah ada Badia Inaya Sazrade. Halo. Hai. Apa kabar nih Badia? Baik banget dong Kak. Wah, Happy banget hari happy ini. banget ya. Happy banget dong. Terima kasih dong udah datang ke Pro 2 ya. Thank you juga udah ngundang aku ya Kak. Sama-sama. Pokoknya Badia bakal memberikan teman Pro 2 nih informasi yang menginspirasi. Iya. Terutama untuk anak-anak muda di Kota Palembang ya. Sekarang sibuk apa nih? Sekarang sih sibuk kuliah aja ya Kak. Karena kan kebetulan baru mulai semester baru nih. Karena semester kemarin aku nggak di Palembang. Aku semester kemarin di UK. Di UK ya. Iya. Semester berapa itu? Semester 5. Semester 5. Berarti satu semester di situ. Iya, exchange. Satu semester tuh berapa? 6 bulan ya? Berapa? 4 bulan. 4 bulan. Hampir 5 bulan. Oke, udah balik lagi ke Palembang begitu ya. Iya, melanjutkan kuliah di Unsri lagi. Sampai berapa semester? Di Unsri. Ah, Insya Allah 7 semester, doain ya 7 teman-teman. semester. Itu gelarnya apa sih? Eskom. Eskom. Iya. Badia Inaya Sazrade ya? Iya. Sazrade Eskom teman Pro 2. Oke. Jadi Badia ini Putri Indonesia Sumsel Favorit 2025 ini kapan diadain? Kemarin aku audisi pusat di Geraha Mustika Ratu, itu kebetulan Februari, tanggalnya aku Awal-awal lupa. bulan kali ya? 15 Februarian kayaknya. Oke. Beberapa minggu yang lalu. Oke. Nah, ini bagaimana ceritanya ya? Seorang Badia terus bisa langsung ke nasional. Tapi sebelumnya kita flashback dulu lah ya, Iya. cerita mungkin yang dulu-dulu. Ini Badia memang suka pageant atau gimana? Kalau deep down sih sebenarnya aku suka pageant, tapi baru terjun ke pageantnya sendiri itu tahun lalu. Tahun lalu. Jadi aku ikut Duta Budaya Kota Palembang tahun lalu dan alhamdulillah dapat gelar wakil 2. Dan setelah dari situ baru aku mulai diarahkan untuk ikut Putri Indonesia. Walau sempat awalnya ragu karena ya mungkin melihat potensi-potensi perempuan di Palembang ini kan luar biasa Banyak banget. ya. Iya, banyak yang berprestasi, cantik dan lain-lain. Artinya mereka tuh melihat kamu tuh ada kemampuan begitu ya, Iya, karena kan yang nilai kurang lebih, orang iya. kan? Bukan diri kita, orang lain yang menilai Yes, kita teman Pro betul. 2 ya. Oke, nah ini berarti kamu tahun lalu ya Iya. udah ikutan Duta Budaya. Duta Budaya Kota Duta Budaya. Palembang. Itu awal-awal ikut itu kamu emang kayak autodidak dari diri kamu sendiri atau kamu kayak didorong oleh teman-teman kamu, oleh keluarga kamu? Aku sih didorong dari teman awalnya, terus untuk seterusnya otodidak sih Kak, belajar Oke. sendiri dan lain-lain. Aha. Dulunya model atau Enggak. tapi kayak model ya? Ya kan maksudnya dari tingginya berapa? Tingginya 198. Aha. Ini kayak model loh teman berdua ya, cantik, kurus begitu ya. Tapi Masya Allah. bukan model Bukan, begitu ya. Itu gimana tuh? Kan kalau masuk ke dunia pageant tuh kan artinya bakal ada public speakingnya, bakal ada catwalknya juga begitu kan. Artinya kamu belajar itu ketika ngikutin eventnya begitu. Kalau untuk public speaking sendiri aku dari dulu emang suka sih Kak. Jadi nggak ada problem untuk public speaking. Aku itu lebih ke catwalk awalnya problemnya. Oh gitu. Iya. Jadi nggak biasa ya? Nggak biasa catwalk. Jadi aku baru ketemu heels 15 cm, 17 cm itu pas ikut Duta Budaya kemarin. Oh gitu. Jadi emang awam banget begitu ya? Awam banget dan pas final Duta Budaya itu aku benar-benar nggak bisa catwalk. Kenapa nih nggak tertarik di dunia model begitu? Karena kamu kayak punya kemampuan potensi kamu tuh ada begitu. Sebenarnya bukan nggak tertarik sih Kak, belum ketemu momennya aja. Gitu. Jadi kemarin mungkin ada waktunya bisa ikut gitu ya. Akhirnya ketemu waktunya. Tapi sebenarnya kamu tuh pengennya jadi apa sih, cita-cita kamu gitu atau mungkin hobi kamu? Kalau hobi sendiri sih untuk saat ini yang pertama mungkin traveling, terus yang kedua traveling, aku suka dandan sih Kak. Makanya aku bilang aku itu suka pageant karena kan pageant itu kayak all about dress up dan lain-lain. Kayak kalau cewek kan didandanin, terus rambutnya di hairdoin, pakai baju dress-dress yang lucu, itu aku suka. Jadi lebih ya suka dandan sih. Sejak kapan tuh
umur berapa kamu kayak suka dandan? Kalau suka dandan sih dari TK ya Dari Kak, TK ya? iya emang centil anaknya. Oh gitu, dari mama mungkin yang ini suka ngikutin Sebenarnya mama gitu? dari nenek sih dulu suka ngikutin fashion show waktu TK Oh dan gitu. lain-lain. Oke. Itu kayak udah menunjukkan sedikit ini loh, Iya, apa bakatnya sisi begitu ya, pageantnya dunia ya. beauty-nya begitu ya. Udah ketemu gitu dan akhirnya kayak baru sekarang nih kayak dikasih Baru jalannya sekarang begitu dikasih ya. jalan, alhamdulillah Tapi finally. kalau dulu nggak ada yang ngarahin nih kamu ikutan model dong atau ikutan lomba apa gitu? Nggak ada sih, baru bener-bener tahun lalu ikut pageant dan pada akhirnya diarahin ikut Putri Indonesia. Jadi belum nyampe setahun sih, singkat banget waktunya. Berarti banyak yang kaget lah ya pasti teman-teman sekolah, teman-teman Kayaknya kuliah kaget begitu. banget deh, Iya kan? iya. Karena mungkin kamu ya karena kan kadang ada orang yang wah nggak kaget nih karena emang dia dulu model begitu Iya. karena sering ikut ini apa fashion show ikut apa tapi tiba-tiba kamu jadi Putri Indonesia Iya, ini nggak ada background sama sekali kan ya. gimana tuh ada komentar-komentar teman-teman kok bisa begitu kan. Yang kaget sih sebenarnya banyak ya Kak pastinya, karena emang aku tuh orangnya, aku itu percaya sama satu quotes nih Kak, yang quotesnya itu work in silence, let success be your noise. Jadi kayak sembunyikan usaha-usahamu, Betul. jadi biarkan kesuksesanmu itu menggelegar gitu loh. Jadi kayak ya begitulah. Bagus sih daripada kita keluar-keluar Iya begitu kan pengen betul. kayak validasi banget begitu kan. Mending kita yuk kita gali potensi raih prestasi seperti itu ya biar nanti orang lain menilai gitu Iya, melihat biar begitu orang ya. yang menilai lah. Tiba-tiba ini Putri Indonesia begini. Oke, akhirnya kamu di Duta Budaya juara Juara ketiga. begitu. Berarti 1 tahun dong setelah dari situ ikut ke sini jedanya. Jedanya sih sebenarnya nggak nyampe setahun sih Kak, hampir kayak Oh karena cuma kamu 8 sibuk di bulan. UK kemarin Iya, ya. Setelah kamu ikut itu terus ke UK balik lagi ke Palembang. Akhirnya kamu ditawarin untuk ikut audisi begitu. Sebenarnya Oke. prepare-nya sih udah dari sebelum berangkat ke UK. Terus mempertimbangkan juga tuh selama di UK Oke. mau ikut atau enggak Oh dan gitu. lain-lain. Pertimbangannya apa tuh? Kenapa masih kayak ragu? Ragu karena mau fokus kuliah dulu sebenarnya kemarin, mau lulus 3,5 tahun, terus juga pengen Oh gitu. lebih ke akademik sih Kak kemarin Oke. pertimbangannya. Terus akhirnya kamu milih apa nih yang jadi pertimbangan kamu untuk bisa menerima ikut audisi? Karena ya kalau bisa akademik dan non akademik why not gitu Ah, loh. dua-duanya Iya, begitu ya. dua-duanya diembat. Tapi alhamdulillah kamu bisa dua-duanya jalan Iya, ya. alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang lagi sibuk kuliah aja gitu Kuliah ya. aja. Kuliah gitu. Terus gimana nih cara kamu kayak membagi waktu kamu gitu di dunia pageant kamu? Ini sekarang lagi sibuk apa nih untuk ini kan kemarin ke Jakarta ya Iya, untuk audisi dan ya. akhirnya terpilih jadi Putri Indonesia favorit Iya. ya. Terus nanti bakal diadu lagi begitu. Iya, Oh, jadi- adu ayam jago kayak diadu ya. Iya, belum selesai nih perjuangannya. Oh, masih bakal berlanjut ya. Itu berlanjut nanti lagi. ada apa lagi? Jadi nanti Putri Indonesia favorit seluruh Indonesia bakalan diadu lagi melalui voting. 6 tertingginya baru bakal dikirim ke nasional dan mendapat gelar provinsi yang kedua. Jadi kayak Oke. kalau misalnya aku nih, kalau aku insya Allah nanti terpilih bakalan dapat gelar Sumatera Selatan 2 gitu. Karena satunya udah ada ya. Iya. Satu udah ada, jadi tinggal yang kedua Iya, begitu. betul. Itu kapan rencananya? Sekarang sih belum ada informasinya sih Kak, tapi udah dibikinin grup untuk Putri Indonesia favorit seluruh Indonesia. Dengar-dengar sih mungkin bulan depan kali untuk kabar lebih lanjutnya. Oke. Itu gimana sih berdasarkan apa penilaiannya? Tahu Untuk nggak? Putri Indonesia sih sebenarnya aku kurang tahu sih ya Kak, tapi kalau melihat dari slogan Putri Indonesianya sendiri ya brain, beauty, behavior, brave and be right. Jadi kayak ya di antara 5 itulah untuk penilaiannya. Oke. Jadi artinya kamu sekarang lagi pada sibuk juga ya, sibuk Iya. buat
ya mudah-mudahan nanti bisa mewakili Indonesia Sumsel 2 begitu iya. ya. Apa nih persiapannya? Persiapannya sih sekarang mungkin belajar catwalk, terus juga merawat diri yang pastinya, dan juga photoshoot dan menyiapkan advokasi juga sih Kak, karena kan untuk Putri Indonesia sendiri advokasi itu penting banget dan menjadi salah satu pokok penilaian juga tuh advokasi. Jadi gitu ya. jadi Putri Indonesia itu harus memiliki advokasi. Oke. Kalau kamu lihat Putri Indonesia ini seperti apa sih? Kalau aku sih melihat Putri Indonesia itu bukan sekedar ajang kecantikan aja sih Kak. Menurut aku Putri Indonesia itu sebuah platform yang luar biasa, salah satu platform pageant tertua di Indonesia dan yang terbaik, memiliki koneksi yang baik juga. Jadi bukan hanya ajang kecantikan yang adu kecantikan doang, karena di situ kita benar-benar belajar untuk melihat potensi Indonesia dan cara mana kita mempromosikan Indonesia dan juga isu-isu sosial. Contohnya kayak advokasi yang aku bawa sendiri, yaitu tentang woman empowerment, bagaimana kita bisa menyetarakan perempuan Gender dengan kesetaraan gender gitu sih Kak. Oke, wah, keren banget begitu ya. Berarti Putri Indonesia ini artinya itu lebih luas ya. Iya. Maksudnya kalau ke Putri Budaya ya budaya dari daerahnya atau mungkin apa wisata atau apa begitu ya. Tapi kalau Indonesia ini kayak lebih luas begitu ya, Indonesia Iya, lebih begitu. luas. Ini apa nih tantangan kamu nih ngikutin Putri Indonesia ini? Tantangannya pastinya adalah di advokasi sih Kak. Kalau aku gimana sih cara aku merealisasikan advokasi yang aku buat ini gitu loh. Gimana sih cara aku menyebarkannya gitu loh, menghidupkan advokasi aku. Terus gimana aku mau mengimplementasikannya di kehidupan aku sehari-hari dan juga bukan cuma mengaruhi diri aku sendiri tapi diri orang lain juga gitu sih. Oke. Kalau dari orang terdekat kayak keluarga, mama, papa begitu, support nggak sih? Support banget, Support banget terutama ya. mama sih, mama dan tante itu support banget dan benar-benar menemani perjalanan aku selama aku audisi di Jakarta kemarin. Iya. Gitu. Gimana tuh supportnya kayak apa gitu? Marah-marah, mungkin marah maksudnya kamu kurangin ini atau apa begitu atau apa gitu nggak? Nggak kemarah-marah sih, mama lebih kayak tenang, percaya diri, ngajarin yang gitu-gitu sih Kak. Kayak percaya aja gitu loh, pasti ada jalannya, nggak perlu gimana-gimana, nggak perlu ya intinya ikhtiar dan berdoa Ikhtiar ya. sih, iya. Tapi kalau mama papa kaget nggak sih kamu masuk ke dunia pageant awal-awalnya dulu kemarin? Sebenarnya dibilang kaget-kaget, dibilang enggak juga enggak, karena aku udah lama kepengen tapi belum ada waktu dan belum ada jalannya. Jadi kemarin itu aku ikut Duta Budaya itu diem-diem Kak, diem-diem gitu. terus Oke. baru ngasih taunya pas udah masuk semifinal. Jadi ya mungkin semenjak itu mama mungkin menyadari kalau misalnya jalan aku emang di sini, emang aku memiliki potensi di sini, dan pada akhirnya aku yang awalnya diem-diem ikut pageant jadi disupport abis-abisan dari mama. Oke, itu sih Tamam Pro 2 ya. Oke, kita bakal break dulu ya. Oke, Kak. Mbak Dia ada juga buat Tamam Pro 2. Kamu boleh nanya ya, kita live YouTube dari Pro 2 dari Palembang, silakan boleh like, comment, subscribe ya. Dan juga kalau pengen nanya juga sama dia boleh banget ya. Atau boleh WhatsApp juga di 0816 1106 916. Stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
tanggal 31 Januari. Terus baru nyampe Palembangnya tanggal 1 Februari. Dan itu bener-bener aku pas baru nyampe Palembang langsung siap-siap juga ya. Iya, langsung siap-siap, langsung ngukur baju untuk photoshoot, langsung ke tukang jahit. Iya, bener-bener mikirin konsep dan lain-lain. Jadi bener-bener hektik banget dan capek banget hari itu, bener-bener tepar. Terus kebesokannya langsung photoshoot dari pagi sampai malam, itu bener-bener capek banget. Terus juga 1 minggu ke depannya aku langsung belajar catwalk dan alhamdulillah aku udah improve nih catwalknya. Karena kan udah Karena belajar emang, juga. Karena emang baru banget begitu ya. Oke, nah ini pas kemarin berangkat begitu ada beberapa provinsi sih yang ikut apa seluruhnya ya? Seluruh provinsi sih harusnya, tapi kemarin kan ada beberapa wakil dari beberapa provinsi yang gak datang. Terus juga ada beberapa provinsi itu yang ngadain audisi di provinsinya Kak, jadi nggak ke pusat. Mereka bener-bener gitu. kayak Jadi cuma ngadain mewakilin acara, aja begitu iya. dari langsung gitu ya. Oh gitu, kayak lebih simpel kayak gitu ya? Atau gimana? Kalau menurut aku sih lebih simpel audisi pusat ya, karena Oh, iya, kalau iya. audisi di daerah itu harus nyewa baju lagi untuk finalnya, harus bikin acara megah kayak gitu loh Kak. Jadi kayaknya menurut aku lebih simpel audisi pusat Oh sih, gitu. tapi euforianya lebih kerasa audisi daerah pastinya. Daerah betul. Oke. Nah ini kalau ke pusat kemarin dari Palembang berapa nih yang dikirimkan yang mewakili ya untuk ikut audisi begitu? Berapa banyak? Kalau kemarin sih aku lihat dari kertas absennya itu ada 8 Kak. 8 orang dan Palembang itu, atau dan itu Sumsel? banyak banget orang Sumsel. Oke, nggak saling kenal. Kemarin sih nggak ada yang kenal ya Iya, kalau iya. aku. Oke, berarti ada 8 ya? Ada 8 dan akhirnya terpilih ada berapa? Jadi awalnya itu 8. Hari pertama itu yang datang 8 orang nih Kak. Oke. Terus jadi kita itu hari pertama Tesnya apa? Administrasi. Administrasi itu gimana sih? Tinggi badan atau apa begitu? Iya, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain juga yang aku kurang tahu. Di hari pertama juga ada interviewnya Oh, ada tipis-tipis. interview juga ya. Oke. Terus kalau misalnya kita lulus nih Ditelepon ya? administrasi itu ditelepon sama orang Musikaratunya. Oke. Lanjut ke tahap selanjutnya, datang audisi kedua. Nah kemarin itu yang datang di audisi kedua cuma 4 orang. Jadi setelah disaring ternyata yang terpilih 4 orang dari 8 orang tersebut. Yang dari Sumsel tadi. Oh, gak ditelepon begitu 4-nya ya? Iya. Oke. Berarti ini yang dari kota-kota lainnya sama nih. Maksudnya mereka juga mengirimkan 8 orang juga atau enggak? Kalau dari kota lain itu setelah aku ngobrol-ngobrol nih sama wakil-wakil dari provinsi lain, mereka itu palingan cuma 3, cuma 2, bahkan ada yang cuma ngirim 1 dari provinsi tersebut. Jadi Sumsel ini berarti lumayan banyak nih begitu. peminatnya. Oke. Berarti kalau cuma 1 mewakili itu nggak ada saingannya dong ya? Iya, nggak ada saingan dong. Berarti dia fix tuh. Iya, Berarti karena- aku udah bertemu sama Putri Indonesia Iya. kemarin. Karena kan setiap satu kota itu 1 mewakili begitu kan? Iya. Oke, tapi ini dibagi 2 ya. Nantinya bakal ada Sumsel 1 sama Sumsel 2 begitu. Iya, sebenarnya setiap provinsi itu belum tentu ada provinsi yang keduanya. Jadi dia gitu. itu melihat yang berpotensi terus dijadiin yang favorit. Dibagi begitu. Iya. Oke. Berarti ini Sumsel terpilih begitu ya? Sumsel alhamdulillah tahun ini dapat yang favorit. Oh begitu. Gimana nih ketemu sama teman-teman yang lain yang sebelumnya belum kenal gitu ya, walaupun cuman kayak 2 hari begitu ya, dari yang pertama administrasi, interview, terus keduanya nih ngapain pas hari keduanya? Hari keduanya itu lebih ke deep interview sih Kak. Jadi bener-bener interview sama jajaran Mustika Ratu. Ada Pak Angkasa Mega, ada Ibu Anjani Kusuma, ada Ibu Kusuma Dewi Susanto, dan ada Ibu Putri Wardani. Itu siapa yang kau sebut kayak tidak tahu? Siapa-siapa tuh? Kalau Ibu Putri Wardani itu jadi dia itu anaknya Ibu Muryati Sudibyo, pendiri Mustika Ratu sendiri. Oh gitu, Ya, oke. generasi kedua Mustika Ratu jadi. Oke. Terus ngapain lagi tuh? Setelah deep interview langsung pulang sih Kak. Palembang maksudnya atau pulang masih di sana? Masih di sana. Oke. Berapa lama jaraknya diumumin lagi?
Jadi setelah audisi hari kedua, malamnya jam 9 malam tepatnya itu langsung diumumin di Instagram. Oh malamnya gitu, oke. Untuk ini ya, mengumumkan untuk Sumsel berapa tadi? Sumsel 2. Jadi setelah audisi hari kedua itu malamnya langsung diumumin semua yang terpilih Kak di Instagram. Jadi dari DKI Jakarta sampai NTT itu diumumin semuanya di Instagram di malam hari setelah audisi hari kedua. Tapi kalau next nanti di bulan berapa? Yang Untuk untuk Sumsel 2-nya? Kelanjutannya dari yang favorit ini insya Allah bulan depan. Jadi teman-teman semuanya doain aku ya. Oke, bulan depan ya. Iya insya Allah belum Nasional ada. juga berarti. Iya ke nasional insya Allah kalau misalnya nanti aku terpilih dari hasil voting, aku bisa mewakili Sumsel 2 ke nasional. Oh voting ya. Iya, Ada berapa voting. banyak emang dari Palembang? Palembang Sumsel ya? Dari seluruh provinsi Oh, seluruh sendiri, provinsi, ya benar. ada 12 untuk saat ini dan kayaknya masih nambah deh. Karena kalau dilihat dari tahun lalu, yang favorit itu ada 15. Berarti ada 3 lagi nih. Oh gitu. Nanti votingnya itu yang diambil juara satunya buat jadi Sumsel 2 atau gimana tuh? Itu kan dari seluruh provinsi nih Kak, dari ada NTT, ada Sumatera Utara dan lain-lain. Jadi ntar diambil 6 tertinggi, 6 tertinggi dan baru dikirim ke nasional yang 6 itu. Jadi bisa aja dari gitu. Sumsel atau NTT gitu. Kalau dari Sumsel sendiri sih berarti cuma 2. Aku sama Kak Salma. Oke gitu Iya. ya. Itu ceritanya teman berdua ya. Oke, jadi artinya ini nanti kalau misalkan ada instruksi buat ngevoting kamu harus ini ya, ngepromoin, Iya, harus nge-branding promo. gitu ya. Wow. Semoga ya. Oke, gimana nih? Tentunya ini kan pastinya bakal banyak banget nih butuh dukungan teman-teman gitu ya. Iya. Nanti ada nggak nih kamu kayak ngunjungin kemana Pasti begitu sih, kayak Kak. audiensi begitu Audiensi ya. Aku sih udah ngeplan pastinya mau audiensi. Insya Allah mungkin mulai Senin ini deh aku mau audiensi. Oke, berarti ini mungkin habis Lebaran kali ya untuk next Iya kayaknya. ya. Kita ngabisin puasa dulu begitu Lebaran nanti lanjut lagi Lanjut begitu. lagi. Tapi rencananya udah ada nih belum nih jadwal final buat Putri Indonesia? Untuk saat ini Karena sih live TV kan tuh kalau nggak salah ya nasional ya. nasional. Untuk saat ini sih aku lihat di Instagram bulan Mei sih. Oh bentar lagi ya. Bentar lagi, nggak kerasa ya. Wah, ini suatu kebanggaan nih ketemu sama Badia hari ini kan besok nggak tahu nih kita bakal ngelihatnya di TV nih, wah ini Badia nih pernah main ke Pro 2 loh gitu kan. Amin, amin. Ya kan kalau dilihat kan emang kayak ya punya potensi gitu, orangnya juga ramah teman Pro 2, enak ngobrolnya ya, makanya temen-temennya dari agensi tuh kayak yuk kamu harus ikut nih, kamu punya potensi begitu. Kamu ngerasa nggak sih kamu tuh kayak punya potensi, cantik, tinggi begitu, pinter gitu ya? Aku sih lebih ke karena aku orangnya emang suka public speaking ya Kak. Jadi aku tuh kemarin melihat potensi diri aku itu di public speaking tersebut. Aku pede ngomong di depan orang banyak. Kalau yang lain-lainnya sih itu biar orang lain yang menilai sih. Kalau Oh public gitu, speaking iya emang benar. aku udah suka. Suka ya? Apa kelemahan kamu? Apa ya kelemahan aku mungkin? Kalau misalkan ketemu banyak orang atau mungkin kayak grogi atau mungkin apa gitu, ada nggak sih? Aku sih grogi sama orang pinter sih Kak. Kalau ngeliat orang pinter itu wah takut. Karena takut mungkin wawasan dia itu nggak Lebih banyak begitu, lebih banyak benar. dan nggak nyambung ntar ngomong sama aku, ntar dia ngomong apa aku nggak paham Benar, gitu. benar. Aku sih gitu. Lebih insecure ke situ ya. Iya, insecure-nya ke orang pinter sih. Oke, tapi kalau sekarang apalagi nih yang pengen kamu gali, pengen kamu pelajarin lagi begitu? Kayaknya kamu lihat kemarin aku nih kayaknya kurang ini deh catwalk-nya atau mungkin public speaking yang kayak harus belajar lagi begitu, apa nih? Mungkin pertama catwalk yang aku ngerasa masih kurang, tapi seenggak-enggaknya udah improve dari yang sebelumnya. Terus aku ini lebih pengen nguatin ke advokasi sih Kak. Iya benar. Benar. Karena menurut aku advokasi itu bukan semata-mata untuk
Putri Indonesia aja gitu loh, kayak untuk pencitraan karena ikut Putri Indonesia. No, menurut aku itu lebih kayak pengabdian aku ke masyarakat gitu loh, kayak project yang aku inisiatifkan untuk membawa perubahan gitu loh. Jadi nggak semata-mata untuk pageant aja. Iya, cuman pageant pengetahuan sampai di situ doang begitu Kayak kan. ntar kalau udah kelar pageantnya, kelar juga Selesai gitu. advokasinya. Berarti ini kamu harus kayak terjun ke lapangan langsung ya, Iya. maksudnya pengen ngerasain langsung Pengen begitu. ngerasain langsung. Udah ada rencana nih nanti kamu pengen advokasinya apa yang pengen dibahas begitu? Lebih ke kemarin itu kan ada kayak perempuan-perempuan yang di PHK dan juga lebih ke situ sih Kak. Aku lebih pengen kayak menyetarakan hak perempuan gitu loh. Jadi kayak ya perempuan bisa gitu loh memimpin dan lain-lain. Kayak contohnya di jurusan aku sendiri nih Kak. Aku kan di sistem informasi yang dimana ceweknya dikit banget di Fakultas Ilmu Komputer, dan aku tuh pengen membuktikan kalau misalnya perempuan itu bisa loh pinter kayak sama aja sama kayak Sama laki-laki. cowok gitu Iya. ya, bener-bener. Oke, itu ya. Jadi pengen digaungkan kembali Iya. begitu ya. Tapi kalau Putri Indonesia nih sebenarnya tugasnya apa sih? Tugasnya sendiri itu mungkin yang pertama yang tugas formalnya nih kayak mungkin duti-duti ke acara-acara Negara begitu negara, ya. iya kayak misalnya ntar 17-an di Istana Negara itu Putri Indonesia Oke. bertugas juga. Terus Oke. yang lain-lainnya seperti ya menyuarakan advokasinya sih Kak, kayak humanity yang berkaitan dengan Humanity, ya. humanity, misalnya dia membikin acaranya sendiri gitu loh untuk melestarikan lingkungan dan lain-lain, lebih ke inisiatif sendiri sih Kak sebagai Putri Indonesia. Kalau Putri Indonesia nih ke Miss Universe nggak sih atau apa gitu? Ada nggak ke ajang internasionalnya? Ada dong. Ada ya, apa iya. dia? Jadi untuk Putri Indonesia sendiri top 4-nya itu dikirim ke Miss Supranasional, Miss Charm, Miss Internasional, sama Miss Cosmo. Oh Iya. gitu ya. Aduh, ini bakal panjang rentetannya ya. Panjang banget Panjang sih banget Kak. ya. Iya. Karena kita nggak tahu nih, kalau nggak salah Miss Cosmo tuh baru ya. Iya, Miss Cosmo itu Tiba-tiba baru Indonesia menang tahun iya. kapan kemarin ya? Tahun Apa? kemarin. Iya, tahun kemarin. Kak Yang Permata kita itu keren banget. makanya yang kata Mbak Dia tadi diam-diam tiba-tiba Iya, gitu ya. dar ya. Wah, ini siapa nih? Ternyata eventnya bagus ya, maksudnya Iya, prepare bagus banget banget, ternyata. keren banget. Walaupun baru tapi udah profesional banget kalau kita Profesional tonton ya. banget. Oke, Mbak Dia masih ada satu sesi lagi ya terakhir, dan tetap terus dengerin Produk FM Palembang, teman terbaik kamu.
101,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Udah pukul 16 lebih 54 menit. Badia, waktu kita udah mau hampir habis, gak kerasa ya. Oke, Badia, mungkin apa nih yang sekarang kamu lagi pada sibuk untuk fokus ke ini ya, ke nasional begitu ya. Allah. Untuk vote juga, Iya. siapa tahu nanti insya Allah mudah-mudahan nanti jadi mewakili Sumsel 2 ya. Ada yang pengen kamu sampaikan ini teman Pro 2 nih Badia? Pastinya untuk teman-teman Pro 2 gali potensi kalian guys. Kayak kalian harus menyadari apa yang kalian punya sehingga bisa membanggakan diri kalian sendiri gitu. Gitu ya. Pokoknya lakukan dulu nih apa yang kamu suka, passion kamu seperti apa begitu ya. Gali passion itu. Gali. Jadi jangan takut buat memulai. Jangan takut, pede aja. Pede ya. Ya ini salah satu contohnya Badia nih teman Pro 2 ya. Dia nggak punya basic, nggak punya kayak apa model karena kan kalau kita lihat nih kalau di dunia pageant tuh apalagi kayak Putri Indonesia ini harus kayak ada track recordnya itu model atau mungkin ikut Bujang Gadis Palembang lah begitu atau apa. Tapi Badia duta budaya ya. Duta budaya. Itu bagus ya, Ayu. awalnya pada saat itu dan akhirnya mengikuti Putri Indonesia 2025 ini. Gimana nih harapan kamu nih Badia? Harapan aku dari diri aku sendiri sih, aku pengen banget ya bisa mewakili Sumatera Selatan 2. Amin. Amin ya Allah. Jadi untuk teman-teman semuanya boleh nih bantu voting aku. Harus dong, harus ya. Gimana tuh caranya? Uang kita galau ya. Untuk info lebih lanjutnya boleh kepoin di Instagram aku @baddiiaa. Untuk saat ini sih belum ada informasinya dari Mustika Ratu, tapi ntar gitu. pasti langsung aku share guys. Jangan lupa voting. Oke, itu teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi yuk kita rame-rame dukung Badia teman Pro 2 untuk mendapatkan atau mewakili Sumsel 2 di ajang Putri Indonesia 2025 begitu ya. Ya, amin. Oke, kamu pengen ngucapin apa lagi nih ke teman Pro 2, mungkin teman-teman kamu, keluarga kamu gitu? Untuk teman-teman dan keluarga, terima kasih banyak udah support aku untuk bisa sampai di titik ini. Aku gak bakalan bisa ngelakuin ini semua tanpa kalian, tanpa dukungan dan support kalian. Aku bener-bener bersyukur bisa sampai di titik ini. Kayak mungkin kalau misalnya aku masih SMP nih terus ngelihat perempuan seperti aku ini, aku bakalan kagum banget sih. Dan juga aku gak bakal nyangka aku bisa di titik ini. So thank you so much untuk teman-teman dan keluarga for supporting me. Thank you. Terima kasih juga untuk Badia Inayasa Zradi yang udah datang ke Pro 2, udah menginspirasi juga teman Pro 2 nih yang kayaknya masih malu-malu, masih insecure buat menggapai cita-citanya begitu kan. Karena hal yang membuat kita tuh kayak gagal karena takut tadi, takut buat mulai. Mencoba. Nah itu teman Pro 2 ya. Segi terima kasih Badia, sukses ya. Amin. Nanti YouTube, setelah kakak. dari Jakarta, setelah kamu masuk Sumsel 2 nanti udah ikutan ajang nasionalnya, mampir ke Pro 2 lagi. Pasti ya. dong. Kita doakan yang terbaik. Amin. Apapun hasilnya nanti kamu udah memberikan yang terbaik buat Sumsel gitu ya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, dadah. Dadah. Teman Pro 2 selesai, aku nemu